Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mustafa sayyidina Muhammadin ahlul huda wal wafa. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alamana wa masyayikhuna wa murabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa alani an Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Hadath fi kitabih Risalah al-Mu'awanah wal mudhaharah wal mu'azarah lil ghaibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid darin amin ila an qala. Alhamdulillah hadratal muhtaramin wal muhtaramat wal mukarramin wal mukarramat, para hadirin wa hadirat, para sepuh bini sepuh, para ustaz wal asatidah dan segenap para jajaran takmir babus sanam, Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita laksanakan pada saat ini, mulai dari berangkatnya kita dari rumah menuju masjid ini dan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan membaca wirid yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita melanjutkan dengan mengaji untuk bertambah keilmuan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa memahami dan mengerti maksud tujuan kita hidup, maksud dan tujuan hidup kita saat ini untuk sebagai bekal kemudian hari. Alhamdulillah, Ahad ini adalah Ahad terakhir di bulan Jumadil Tsani, dan insyaallah Ahad depan atau Sabtu depan tanggal 13 kita memasuki bulan Rajab. Sering guru kita mengingatkan Al-Habib Umar, momen seperti ini di akhir Jumadil Tsani mengingatkan kepada kita semuanya untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Rajab. Memasuki bulan Rajab karena Rajab ini adalah di antara bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap amal kebaikan pada bulan tersebut Allah lipat gandakan, begitu pula amal keburukan di bulan Rajab. Dan malam 1 Rajab, yaitu insyaallah bertepatan pada hari Jumat, otomatis malam Sabtu adalah malam Sabtu Rajab, adalah malam di antara malam yang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, khamsul layalin yustajabu fihi du'a. Yang pertama adalah awwalul lailah min Rajab. Yang kedua adalah malam Jumat. Yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban. Yang keempat dan yang kelima adalah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Maka besok hari Jumat tanggal 12, malam Sabtu adalah malam 1 Rajab, maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ulama
guru-guru kita semuanya, bahkan para as-salafus sholihin, ketika memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna li Ramadan ma'al lutfin wal afiyah. Ini doanya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab. Nah, keberkahan tersebut pasti didapati dengan amal soleh, perbuatan baik. Wa Sya'ban, dan masukin ke bulan Sya'ban. Wa ballighna di Ramadan, dan sampaikan kami ini ke bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama menyatakan Rajab adalah bulan untuk menanam. Nanam apa? Nanam kebaikan. Maka disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Nanam kebaikan. Artinya apa? Kalau kita bermaksiat, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Ketika bertobat kepada Allah, maka perbanyaklah amal kebaikan. Makanya di bulan Rajab ulama, para salafus sholihin, guru-guru kita semuanya masuk bulan Rajab perbanyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, setiap habis subuh sama maghrib sama isya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca. Ini semua masjid setiap habis subuh baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di Tuban di Masjid Muhdar. Di Tuban Masjid Muhdar, subuh sama isya. Baca habis salat langsung baca Rabbighfirli 100 kali. 100 kali. Nah gini, bulan Rajab syahrullah. Bulan Sya'ban adalah syahrun Nabi. Kenapa kalau disebut dengan syahrun Nabi? Karena ayat perintah membaca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka perbanyak baca sholawat. Maka di sini oleh ulama mengatakan bulan nyiram, waktunya disiram, dipupuk tanamannya. Kita kemarin bulan Rajab menanam kebaikan, istiqomahkan kebaikan tersebut, ditanam, lalu kita siram dengan baca salawat. Apa maknanya? Siram dengan memperbanyak melakukan sunnahnya Nabi, memperbanyak baca salawat secara khusus. Sering-seringlah mengamalkan amal kebaikan seperti hanya amalan sunnah dan sebagainya, sunnah rawatib, dan sunnah pun yang lain. Dari talaqul wajhi, tabassam, bersenyum, berbaik wajah ketika bertemu dengan temannya, mengucapkan salam. Ini bulan Sya'ban. Masuklah di bulan Ramadan, bulannya wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulan umatku. Nah, apa di sini bulan umatku? Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Di dalamnya Ramadan seperkara amalan sunnah menjadi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan fardu. Amalan fardu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah, di sini waktunya memanen, bulan panen. Bulan panen. Panen apa? Panen amal kebaikan. Makanya kata ulama, kalau pengen baik, bagus panennya di bulan Ramadan, maka tanam bibitnya di bulan Rajab dengan bibit yang baik, dengan amalan yang baik. Sampai dikatakan kalau pengen tahu keadaan kita di Ramadan, gak usah jauh-jauh. Kalau pengen kita tahu keadaan kita di Ramadan, nanti lihat bagaimana kita memasuki di bulan Rajab. Itu aja. Kalau kita ataupun mau melihat seseorang tersebut, oh si fulan misalkan, pengen tahu keadaannya di Ramadan nanti seperti apa, lihat di bulan Rajab. Kalau Rajab dia memanfaatkan dengan baik, dengan amal kebaikan, dengan memanfaatkan waktu dengan taat, insya Allah di bulan Ramadan demikian.
Tapi kalau di bulan Rajab biasa-biasa aja, seperti biasa, aktivitasnya seperti biasa seperti itu, ya sama di Ramadan ya seperti itu, biasa. Artinya tidak ada kelebihan keistimewaan apapun yang dia manfaatkan nanti di Ramadan. Karena di Rajab ya seperti itu biasa. Tapi kalau mereka mengistimewakan di bulan Rajab dengan pengistimewaan yang luar biasa, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar taat, lalu istiqomahkan di bulan Sya'ban dengan berbagai banyak amal kebaikan, Ramadan sudah siap dia. Ramadan bisa memanfaatkan waktunya. Nah, di sini maka perlu ini kita saling mengingati bulan Rajab. Maka harus kita perhatikan bersama-sama. Terima kasih Ustaz Minan. Maka harus kita perhatikan bersama-sama agar menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya. Bulan Rajab besok. Dan bulan Rajab insyaallah kitab ini adalah terakhir bagi kita untuk bulan ini. Nanti di bulan Rajab kita akan membaca kitab Derdir, yaitu kitab tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra Mi'raj. Nanti di bulan Rajab. Selama itu Rajab. Memang nggak mungkin khatam karena itu adalah sifatnya kitab yang lumayan kalau kita baca setiap hari 7 hari selesai. Tapi karena kita pertemuannya 2 pekan sekali, maka mungkin akan kita persingkat saja, ambil secara ijmal, secara global selama bulan Rajab. Ketika bulan Sya'ban nanti kita akan membaca kitab puasa untuk persiapan kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kita sudah nggak ngaji, sudah nggak ada pengajian subuh ketika bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban kita akan membaca kitab puasa. Insyaallah demikian. Jadi ini kita akan baca, ini terakhir, dan lanjut lagi kembali insyaallah di bulan Syawal ataupun bulan Dzulqa'dah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bihamlin kulli man laka 'alaihi wa 'alaika bihamlin kullu man laka 'alaihi wilayah min waladin wa zawjatin wa mamlukin ala fi'li salawatil maktubah. Ini melanjutkan pembahasan kemarin tentang masalah salat. Wa 'alaika, wajib bagi Anda, wajib bagi kita semuanya untuk memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wajib hukumnya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah ataupun sebagai suami, memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa saja mereka? Min waladin, dari anak. Anak adalah tanggung jawab kita. Wa zaujatin, dan istri kita. Istri adalah tanggung jawab kita. Maka jadi seorang suami itu berat, Bapak Ibu. Khususnya para ibu wajib ketahuin. Jadi suami itu berat. Beratnya adalah kita sebagai laki-laki bertanggung jawab untuk anak dan juga istri. Maka banyak seorang suami masuk neraka disebabkan oleh anak dan istrinya. Walaupun dia soleh, suami soleh, wah masya Allah hafid Quran, masya Allah istiqomah ke masjid, masya Allah sholat 5 waktu, soleh. Akan tetapi ketika dia menelantarkan kewajibannya, tanggung jawabnya, anak dan istrinya menjadi sebab masuknya dia ke dalam api neraka. Sedangkan seorang istri nggak ada seorang istri itu masuk neraka sebab suaminya, nggak ada.
Seorang istri masuk surga sebab suaminya, ya. Seorang istri masuk surga sebab suaminya, iya. Lantas tanggung jawab yang paling besar adalah seorang suami untuk mendidik anaknya, untuk mendidik istrinya, memperhatikan kewajiban-kewajiban syariat kepada yang harus mereka lakukan anak dan istrinya. Nah, di sini makanya seorang istri itu sama sekali nggak berpengaruh apapun tentang suami soleh ataupun suami bejat, nggak ada pengaruhnya kalau si istri. Jadi nggak ada kalimat yang mengatakan baik buruknya istri oleh suami. Enggak, bukan seperti itu. Ini keliru, salah. Baik tidaknya seorang istri itu dirinya sendiri. Kalau dia solehah, ya baik. Kalau dia itu tidak solehah, yang bertanggung jawab adalah suaminya untuk mendidiknya. Nah, di sini bukan baik buruknya istri itu karena suami, enggak, bukan. Bahkan istrinya Nabi Nuh pun dan Nabi Lut, padahal suaminya seorang nabi dan rasul, tetap aja karena istri ini orang yang membangkang, ya membangkang. Kalau buruknya suami itu seperti halnya Fir'aun orang yang paling bejat sehingga mengaku dirinya Tuhan, tapi punya selir namanya Masitah paling solehah, maka sama sekali soleh dan tidak solehnya laki-laki itu sama sekali nggak pengaruh kepada istrinya. Istrinya itu yang sendiri kesolehannya, kepintarannya dia, akan tetapi suami bertanggung jawab kepada istrinya. Maka wajib bagi kita seorang laki-laki memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dari anak dan istrinya, wa mamluk, dan orang yang menjadi tanggung jawabnya yaitu misalkan dari pembantu, dia punya pembantu, dia punya budak, atau yang lain, misalkan kita punya saudara kecil bersama rumah kita, ya udah kita perhatikan sholatnya, kita perhatikan kewajibannya. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita di rumah kita, ada orang tua di rumah kita, ya perhatikan, kita beri mereka kebutuhannya dari makan, pakaian, apa yang menjadi kebaikan kalau dia sakit, obat-obatan. Ini wajib memperhatikan. Ala fi'li shalawatil maktubah, yaitu kita perhatikan mereka dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ingatin, kita punya anak sekolah di luar, dia punya HP misalkan, minimal ketika habis sholat zuhur, habis azan zuhur, kita dulu sholat, jangan kita nelpon dia nyuruh sholat, kita belum sholat. Kita dulu sholat, orang tua sholat berjamaah lebih afdol. Udah sholat, telepon anaknya, assalamualaikum nak, di mana? Di sini mah, pak. Oh iya, udah sholat belum? Oh belum, ya sholat ya. Ingatin. Yang pertama adalah bentuk perhatian kita kepada anak. Yang kedua, memang kita menunaikan kewajiban mereka untuk menunaikan sholat. Telepon. Ketika asar, memang si anak ini ada kegiatan di luar, misalkan ada kegiatan di luar bersama teman-temannya. Azan asar, kita duduk sholat. Udah sholat, telepon anak. Nah, cum, udah sholat belum? Di mana ini? Di ini, Pak, Mah. Oh iya, udah sholat belum? Oh iya, Mah, bentar lagi tak sholat setelah ini. Nah, ini momen seperti ini, setiap kali kita menelpon anak kita dan mengingatkan kewajibannya tentang sholat, kalau kita nggak ada di dunia,
Kalau kita sudah meninggal wafat, pasti akan menjadi kenangan terindah bagi anak itu. Pasti. Kenangan terindah ada di saat ditelepon ayah sama ibu, mengingatkan mereka tentang sholat. Sehingga tertanam dirinya, harus aku jaga ini sholat. Ayah sudah enggak ada, ibu sudah enggak ada, ya wes, sholat. Tertanam. Maka menjadi amal jariah. Nah di sini telepon, ingatin. Mulai dari kecil, dari sekarang ingatin, ayo sholat berjamaah. Walaupun sekarang masih kecil, usia 4, 5, 6 tahun, masih main-mainan sholat. Yang penting kita ingatin. Seawal mungkin ketika kita sholat, ingatin sholat. Ayo nak sholat. Walaupun dia berdua punya saudara masih kecil, mainan, tapi kita ingat, ayo sholat. Habis sholat, ingatin lagi, sholatnya begini, cara begini. Lemah lembut. Ketika terbiasa sampai besar mendengar, ayo nak sholat, maka menjadi nikmat bagi dia, momen terindah bagi dia, senantiasa diingatkan tentang masalah sholat. Nah, di sini. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah bisab'in." Perintahkanlah anak kamu sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Nah, di sini. Usia 7 tahun perintahkan sholat. Perintah, kata-kata perintah, ayo sholat. Tapi sebelum 7 tahun, ajak untuk sholat. Nah, di sini. Usia 5 tahun, 4, 5 tahun, 6 tahun, ajak, ayo nak sholat. Nah, ketika 7 tahun, karena dia udah dewasa, udah pinter dia, ayo nak sholat. Nah, perintah. Tapi kalau sebelumnya adalah ajakan, ayo sholat. Nah, ketika sudah dewasa, kita ingatkan. Karena ketika sudah balik, sudah taklif, maka semua amalannya dicatat, baik buruknya saat itu. Maka kita ingatkan. Ketika kita ingatkan, sudah lepaslah kita dari tanggung jawab tersebut. Nah, di sini ingatin untuk sholat, ditelepon, ingatin sholat belum, ini belum. Kalau isya berjemaah, begitu. Itu akan menjadi momen terindah bagi si anak ketika kita dikenang kalau kita sudah wafat. Fa inim tana'a ahadun min haula'i man min fi'liha fa 'alaika bi wa'din wa tahwifihi. Kalau salah satu dari mereka dalam mengingatkan salat kepada mereka tapi belum dilaksanakan. Jam 2 zuhur ini, ayo salat. Masih mau gini lah. Fa'alaika, maka wajib bagi kamu biwa'dihi, yaitu memberi dia nasihat, wa tahwifihi, dan teguran. Wajib. Wes jam berapa sekarang? Jam 2 kau masih belum sholat. Ini kan masih meremehkan sholat. Gimana kalau yang lain sampai gak sholat? Ini wajib bagi kita mengingat menasehatinya dan menegurnya, dan dengan lemah lembut. Di sini kalau masih belum sholat ketika waktunya tadi sudah lewat. Fa inna tamarrada au usir alla tarki fi'liha, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, kalau dia meninggalkan sholat dan terus menerus meninggalkannya dengan cara sengaja, fa'alaika bidarbihi wa ta'nifihi, wajib bagi kamu memukulnya. Kata-kata memukul di sini bukan pukulan yang sampai menyakiti ataupun berdarah bengkak-bengkok, enggak. Paling enggak pukul pahanya, betisnya kalau sudah besar. Kalau masih kecil kita cukup pegang kupingnya, begini, bukan ditarik, bukan di pelintir, enggak. Ayo salat, ayo salat gitu.
kupingnya. Karena Rasulullah ini ketika memperingati sebagian dari sahabat mereka, pegang kupingnya, dipegang begini. Ayo pegang, ayo salat. Gini tau. Tidak sampai memukul, menyakitkan. Ini kalau mereka tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu, kita sholat dulu, ingatin sholat. Ketika masih lama, tanyakan dah sholat belum? Masih molor dia sholatnya, kasih nasihat, kasih teguran. Ternyata sudah waktunya sudah habis, dia nggak sholat. Ini pegang kupingnya atau ini gini, belajar, pembelajaran. Fa inim tana'ah wa lam yanjazir an tarki fa 'alaika bi muqata'atihi wa mudabaratihi. Kalau sampai terus menerus dia tidak melakukan sholat, sengaja dia terus menerus enggak melakukan sholat, tidak mau sholat, fa 'alaika bi muqata'atihi, maka wajib bagi kita sudah kamu tidak mau melaksanakan sholat, sudah aku ingatkan, sudah aku nasihatkan, sudah aku kasih pengarahan begini-begini, ya udah, kamu nggak usah di sini. Kamu sudah lepas dari tanggung jawabku. Udah silakan. Jangan aja ini. Ini kalau mereka sudah dalam usia sama-sama dewasa. Kalau sudah masa dewasa. Kalau sudah dewasa itu dia sudah mampu, sudah bisa untuk melakukan kewajibannya sendiri. Hanya kita bertugas untuk mengingatkan sebagai orang tua. Nah, di sini muqata'ah wa mudabarah, artinya wes selesai. Nah, gini. Fa inna tarikus sholati syaitanun ba'idun an rahmatillah. Karena sesungguhnya seseorang yang meninggalkan sholat, dia adalah seorang syaitan yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, orang yang meninggalkan sholat adalah syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan adalah mereka yang jauh dari rahmatnya Allah. Maka tidak ada rahmat di situ. Dalam satu rumah tangga dia enggak sholat, jauh dari rahmatnya Allah dari rumah tangga itu. Ya, di sini jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahkan kita ingat dulu ketika kita masih kecil, diingatkan sama mbah kita almarhum. Beliau mengatakan, kamu ini anak laki-laki, sekarapmu lah, mau ngapain, mau main kemana-mana, mau main ke sana ke sini ke situ, terserah. Kamu anak laki-laki, nakal ya sekarapmu, tapi ojo ninggalno sholat. Itu tak ingatannya. Terserah mau ngapain, yang penting jangan tinggalkan sholat. Tapi kalau sholat sing tenan, yang benar sholat itu. Ojo gusu-gusu, sing maknina, sing sergap, sing apik. Wes terserah kamu mau nakal-nakal apapun, terserah. Aku enggak ngurus. Gitu. Kata mbah-mbah sebagian dari mbah kita, itu terserah kamu lah. Yang penting sholatnya dijaga. Kalau berjemaah lebih apik. Gitu. Makanya kalau seorang itu sholat, maka dia mendapatkan curahan rahmat dari Allah, hidayah dari Allah. Karena di dalam sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami petunjuk ya Allah, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya para ulama yang solehin, jalannya para kekasihmu, jalannya orang-orang soleh dan engkau rahmati dan engkau berkahi. Seperti itu kita doa, seperti itu ketika sholat, membacanya ketika baca surah Al-Fatihah. Muta'arrid ghadabihi wa la'natihi, dan mereka yang meninggalkan sholat mendapatkan ancaman, kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahrumu muwalatuhu,
dan tidaklah boleh kita terlalu dekat dengan orang yang meninggalkan sholat. Artinya di sini terlalu dekat sehingga menjadi orang yang paling spesial bagi kehidupan kita. Nggak boleh. Tidak boleh seorang muslim mengambil seseorang yang dianggap spesial bagi dia dalam kehidupan dia, sedangkan dia tidak sholat. Tapi kalau hanya sekedar teman biasa, hanya sebagai kenal saja gini-gini, ya kita niat untuk dakwah, ngingatin, nasihatin dan sebagainya. Enggak boleh. Wa tajibu mu'adatuhu. Nah, di sini wajib bagi kita kalau memang orang tersebut meninggalkan sholat, kita nasihatin. Kita giring dia, ingatin dia tentang sholat dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam cara. Jadi enggak harus kok tuh begini keras. Oh, enggak boleh. Ada caranya. Tentang dakwah itu ada caranya, ada metodenya, ada tahapannya. Pelan-pelan. Ala kulli muslim, setiap seorang muslim. Wa kaifala wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad asyrak. Perjanjian di antara kita Nabi Muhammad dan dengan umatnya, perjanjian di antara kita dan di antara kalian semuanya adalah salat. Artinya ikatan kita, ikatan yang kuat di antara kita, ikatan perjanjian kita di antara saya Nabi Muhammad dan juga umat semuanya, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka kalau dia enggak salat, faqad asyrak, maka dia telah syirik. Karena dalam salat ini imaduddin, tiang agama. Salat adalah tiang agama. Jika tiangnya roboh, maka robohlah agamanya seorang tersebut. Rukun Islam ada 5. Yang pertama baca syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji jika dia mampu. Semua rukun Islam yang 4 ini, syahadat, zakat, puasa, haji, terkumpul dalam salat. Semuanya terkumpul dalam salat. Ketika kita salat, yang pertama baca 2 kalimat syahadat. Bukankah syarat di antara syaratnya seseorang melaksanakan salat harus muslim? Maka wajib membaca 2 kalimat syahadat. Dan bacaan 2 kalimat syahadat juga dibaca ketika tahiyat. Ini salat. Yang kedua adalah puasa. Di antara syaratnya salat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini secara zahir. Secara hakikatnya puasa menahan hawa nafsu kita, menahan hati kita, lisan kita, mata kita, anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salat, semua anggota tubuh kita jadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, sampai ulama mengatakan kalau pengen khusyuk, fokuskan pikiran kita dalam pelaksanaan salat. Kita lagi ruku, lagi sujud, pikiran kita begitu. Kita baca Fatihah, pikiran kita lagi baca Fatihah. Gitu. Tangan kita meletakkan di tempatnya, mata kita, wajah kita, tangan kita untuk ruku, untuk sujud, kaki kita juga demikian. Ketika sujud harus jari jemarinya menyentuh ke lantai. Semua anggota tubuh kita puasakan untuk taat. Zakat adalah memberikan haknya, kewajiban kita kepada orang yang
miskin, fakir, dan mereka yang 8 asnaf. Dalam sholat di mana zakatnya? Yaitu waktu kita. Bukankah kita di dunia memiliki kesibukan dari pekerjaan? Kita harus kerja dari jam 7 sampai jam 4, jam 7 sampai jam 2 kerja. Tapi kita meluangkan waktu kita untuk sholat. Bukankah itu adalah bagian dari zakat? Zakatnya waktu. Waktu aktivitas kita zakatin. Nah gitu. Zuhur ke asar kita zakatin. Asar ke maghrib kita zakatin. Dengan sholat. Maghrib ke isya kita zakatin. Isya waktu istirahat makan agak dikit panjang. Biar tubuh kita benar-benar fit untuk aktivitas siang harinya. Makanya rahmatnya Allah waktu isya panjang banget sampai subuh. Hikmahnya agar tubuh kita bisa istirahat. Tubuh kita bisa istirahat, tubuh kita bisa lebih kuat, lebih semangat lagi untuk aktivitas ketika siang harinya. Dizakatin pas subuh. Adzan subuh dizakatin subuh. Subuh lah, ketika subuh aktivitas lagi sampai siang, sampai jam ini dizakatin, waktu siang dizakatin. Ada sholat duha di situ. Faedahnya sholat duha adalah untuk 2 rakaat duha sebagai bentuk sedekahnya anggota tubuh kita. Faedah fadilahnya begitu. Nah, di sini. Maka rukun Islam zakat dalam sholat adalah waktu kita, menyempatkan waktu kita untuk sholat. Haji di mana dalam sholat? Bukankah haji itu adalah pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah? Ta'rifnya haji sama dalam sholat. Sholat bukankah kita menghadap kiblat? Menghadap kiblat untuk melaksanakan ibadah. Haji berangkat ke Baitullah, berangkat secara jasmani. Tapi sholat berangkat ke Baitullah secara rohani, menghadap kiblat, menghadapkan diri kita kepada kiblat yaitu Ka'bah, dan kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun Islam semuanya terkumpul dalam sholat. Maka di sini istimewanya sholat. Bahkan perintahnya pun secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui Al-Qur'an, tidak melalui malaikat Jibril, tidak. Langsung perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang besok ini Isra Mi'raj bulan Rajab. Nah, di situ, ya Muhammad, wahai Muhammad, laksanakan sholat. Nanti di bulan Rajab kita akan baca kitab tersebut, kitab Dardir namanya. Kita akan baca kitab Dardir tentang kisah-kisahnya Nabi Muhammad di saat beliau berangkat Isra Mi'raj. Makanya di sini sholat istimewaannya luar biasa. Tidak itu lagi, istimewanya sholat juga. Setiap kali kita mau sholat pasti berwudu. Dan pasti ketika kita berwudu, oleh kata Rasulullah, setiap kali kita membasuh wajah, keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh wajah bersamaan dengan air wudu. Ketika kita basuh kedua tangan, terhapuslah dosa yang dilakukan oleh tangan bersamaan dengan air wudu. Ketika kita mengusap kepala, maka keluarlah rontoklah semua dosa dan bersamaan dengan tetesan air kepala. Ketika membasuh kedua kaki, mengalirlah semua, rontoklah semua dosa bersamaan dengan tetesan air kaki. Ketika kita basuh wudu untuk sholat, dosa kita saja dihapus. Ketika sholat lagi tawajuh kepada Allah, pahala Allah lipat gandakan. Apalagi yang sudah menikah, lipat gandanya 70 derajat daripada orang yang belum menikah. Ketika habis sholat lalu dia duduk habis sholat dia duduk baca wiritan, baca tasbih. Hingga sekarang kita baca kitab ngaji.
selama dia duduk di masjid tersebut setelah sholat, rahmatnya Allah turun, berkahnya Allah turun, bahkan malaikat pun berseru memintakan ampun kepada Allah untuk kita semuanya saat ini loh, saat ini. Malaikat mohon ampun untuk kita semuanya. Ya Allah, ampunilah si fulan, ampunilah si fulan. Makanya orang yang benar-benar tulus, ikhlas menghadiri salat, berzikir dan beriktikaf, mengaji dan sebagainya, kehidupan hatinya sangat damai. Hatinya damai. Walaupun dirinya sibuk, hatinya damai. Mendapat rahmat dari Allah. Rahmat adalah kasih sayangnya Allah. Di sini hatinya damai, tentram walaupun di dalam kesibukan. Beda halnya kalau mereka hadir dengan berbagai macam niatan yang enggak apik. Niatan enggak baik, ini enggak bagus. Makanya dulu kita pelajari tentang masalah niat dari awal. Perbaiki niat. Karena semua dari aktivitas kehidupan kita semuanya dari niat yang baik. Maka di sini cukup di sini dulu. Kita lanjut dulu satu hadis. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, la dinah liman la salata lahu. Tidaklah mereka beragama bagi mereka yang tidak salat. Wa inna ma mithlu salati minad din kama mathalul ra'si minal jasad. Karena perumpamaan salat dalam agama itu ibarat kepala dengan jasad. Kalau dia itu kalau dia itu melaksanakan salat, maka seakan-akan benar utuh punya kepala dan jasad. Tapi kalau dia tidak melaksanakan salat, maka seakan-akan dia hanya punya jasad tapi tidak berkepala. Ini maka karena pentingnya salat, pentingnya kita menjaga salat, pentingnya kita mengingatkan salat untuk keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Insyaallah tentang masalah salat Jumat dan sebagainya. Fadilah keutamaan salat Jumat dan kesunahannya insyaallah akan kita lanjutkan nanti di bulan Syawal ataupun bulan Dzulqa'dah. Insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Oh, mangga Pak Mambang, kok tumben deh? Enggak ono. Para ibu, monggo para ibu yang mau tanya. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat ikut pembahasan yang dari awal, pembahasan masalah sholat. Kayaknya begitu sulit banget bagi kita semua umat Islam untuk masuk surga. Ini katanya dari kubu sebelah itu sudah pede banget kalau keluarganya yang meninggal sudah bisa masuk, sudah menuju ke rumah Bapa, ke surga. Sedangkan kita yang dari kecil sampai tua kita beribadah kok sulit banget rasanya untuk masuk surga. Mohon untuk pencerahannya Pak Ustadz. Ada sebuah hadis itu surga akan mencari 4 golongan, salah satunya yang pernah di-share oleh Pak Danerji, yaitu orang yang melanggengkan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Itu salah satunya dari 4 golongan yang dicari surganya Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini ibu-ibu merasa keberatan kata. Masya Allah. Masalah surga neraka lah ya, sudah sekalian aja surga dan neraka. Surga neraka adalah haknya Allah.
kita tidak bisa menentukan dan memastikan seseorang tempatnya surga ataupun di neraka. Memang ada bagian dari amalan-amalan yang amalan tersebut ketika diamalkan menempatkan dirinya di surga. Misalkan contohnya seperti orang yang membaca ayat kursi setelah sholat. Orang yang membaca ayat kursi setelah sholat, tidak ada lagi antara dia sama surga adalah kematian. Artinya dia pasti masuk surga, hanya saja yang menghalanginya adalah suatu kematian. Ini banyak orang yang melakukan hal ini tepatnya surga. Dan semua hadis ataupun riwayat yang menempatkan surga ini memberi makna adalah bahwasanya perbuatan tersebut adalah bagian dari yang Allah ridhoi, adalah bagian yang menjadi sebab musabab mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang yang mendermakan hartanya untuk anak yatim, aku dan dirinya, Rasulullah dengan dirinya seperti ini nanti di surga kan? Maksudnya adalah perbuatan tersebut adalah bagian dari sebab musabab ridhonya Allah sehingga dia bisa ditempatkan di surganya Allah. Intinya adalah semua perbuatan baik dari yang dianjurkan oleh syariat, bahkan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah jalan menuju rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Tapi kalau kita sebagai manusia memvonis, artinya menetapkan, oh si fulan pasti di surga, oh nggak bisa. Kita nggak bisa sebagai manusia. Kita sama-sama manusia nggak bisa. Bahkan kepada wali sekalipun, karena surga dan neraka adalah haknya Allah, bukan haknya manusia. Hanya saja kita husnudzon, oh masya Allah perbuatannya api, nyaksiin aku buatnya api bagus gitu, begini insya Allah dia surga. Insya Allah itu adalah sebagian dari doanya kita untuk beliau, karena beliau itu orangnya bagus, karena beliau orangnya api, agamanya bagus semuanya, insya Allah beliau surga. Makanya para aulia, para solihin, karena nggak maksum, para wali itu nggak maksum. Beda hanya Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad maksum, pasti di surga, pasti. Nah, kita pasti itu di surga karena mereka maksum, terjamin. Nah, gitu. Tapi kalau kita menempatkan seseorang itu ini surga ini neraka, oh ini karena perbuatannya di dunia bejat begini, ini neraka iki, nggak boleh kita menempatkan seperti itu, nggak boleh. Karena surga dan neraka adalah haknya Allah. Allah lah yang menentukan di mana menempatkan hambanya. Allah yang menciptakan dan Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dengan melakukan berbagai macam cara, hal-hal yang menjadi sebab musabab ridhonya Allah, dan menjauhi segala hal-hal apapun yang menjadi sebab musabab murkanya Allah. Intinya surga dan neraka adalah haknya Allah dan kita hanya bisa berusaha berikhtiar. Begitu saja, Ustaz Minan, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya, monggo Ibu. Apakah boleh kita mengkodok sholat yang telah ditinggalkan orang tua kita? Itu saja. Oke. Mengkodok sholat oleh orang tua yang ditinggalkan. Ini tentang kita bahas ada dua pembahasan ini. Di sini ada dua pembahasan tentang masalah hukum, dan juga pelaksanaannya. Masalah hukum mengkodoi sholatnya orang tua menurut Tajuddin As-Subki di dalam Lubbul Usul, boleh ahli waris
mengkodok sholatnya orang tua. Ini sebagian dari mereka tidak diperbolehkan. Hanya saja Tajud As-Subki sebagian dari makalahnya memperbolehkan. Ulama memperbolehkan mengkodok sholat untuk orang tua. Ini hukum. Tapi pelaksanaannya lihat dulu orang tua ini meninggalkan sholat sengaja apa tidak. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, sengaja sadar, nggak ada sakit, nggak ada udzur, sengaja, maka kita nggak bisa mengqadai dia sholat. Karena sholat adalah hak kewajiban bagi setiap, kata-kata setiap perorangan muslim. Kalau dia meninggalkan secara sengaja. Tapi kalau dia meninggalkan karena udzur, dia sakit, opname misalkan, opname, nggak bisa nahan sholat. Nah disinilah sebagian pendapat ulama boleh mengqadai sholatnya si orang tua tersebut karena ahli waris. Tapi yang diperbolehkan adalah hanya ahli waris anaknya, orang lain nggak boleh. Yo nanti orang tua ini punya santri, misalkan santrinya ngodoin, nggak boleh, bukan ahli warisnya. Maka yang secara gampang sholat yang boleh diqadain, yang boleh diqadain adalah sholat yang karena dia meninggalkannya karena udzur, karena sakit. Nah, itu. Tapi kalau dia meninggalkan sengaja, dia sengaja meninggalkan masa hidupnya, nggak bisa kita, nggak bisa, nggak boleh kita mengqadainya. Dasar apa mengqadai dia? Toh sholat itu kewajiban per individu. Makanya di sini pentingnya kita mengingatkan sholat dari kecil anak-anak kita. Nanti anak-anak kita ketika dia dewasa punya anak kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mengingatin kepada cucunya kita. Sama nanti cucunya kita juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ingetin sholat, akan ingetin sholat seterusnya. Makanya sholat jangan sekali-kali kita meremehkannya. Dalam kurung meninggalkannya. Laksanakan sholat jika memungkinkan, nggak ada kegiatan aktivitas awal waktu, laksanakan awal waktu. Ketika ada kesibukan, okelah ditunda, tapi selesai kesibukan langsung dilaksanakan. Gitu masalah sholat. Gini aja ibu, wallahu a'lam. Bapak ibu nanya sudah cukup? Saya Ustadz. Oke, monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang sholat. Yang pertama, bagaimana kalau softnya sholat itu masih ada yang bolong, tetapi ada jamaah yang membuat soft sendiri. Yang kedua, bagaimana apabila seseorang itu rajin sholat tetapi masih melakukan beberapa maksiat atau perbuatan-perbuatan yang kiranya kurang baik lah, seperti menggunjing, menggibah atau perbuatan maksiat-maksiat yang lain seperti itu. Yang terakhir, bagaimana apabila seorang muslim belum pernah sholat sama sekali tetapi sudah keburu meninggal dunia? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masuk kepada pembahasan pada ahad sebelumnya, ya, masalah shaf. Kalau masih ada shaf, sholat berjamaah itu ada fadilahnya berjamaah, ada fadilahnya shaf, berbeda-beda. Kalau fadilahnya berjamaah adalah selama makmum mengikuti imam mendapat fadilahnya berjamaah. Artinya pahalanya dilipat gandakan sampai 27 ataupun 70 pahala. Tapi fadilahnya shaf beda lagi. Fadilahnya shaf, maka di sini wajib bagi makmum tadi merapatkan dan meluruskan dan menyempurnakan shaf. Kalau ada shaf yang belum sempurna lantas membuat shaf baru, maka shaf baru ini tidak mendapatkan fadilah shaf.
tidak mendapatkan fadilah shaf karena masih ada shaf yang harus diisi. Fadilah shaf. Karena ada fadilah berjamaah, ada fadilah shaf. Nah, di sini. Non sewu Pak Ustadz, apakah kita apakah kita berkewajiban untuk menegur seseorang tersebut apa tidak? Kalau masalah kewajiban ya, kalau masalah kewajiban ya fardu ain, kewajiban bukan fardu ain, fardu kifayah. Cukup ada seseorang yang ingatin, udah cukup bagi yang lain. Nah, kemarin bahkan saat kemarin diingatkan kalau untuk mengingatkan shaf adalah dengan menggiring anggota shaf yang sebelahnya untuk merapatkan. Tapi yang bermasalah adalah kalau yang shaf baru yang di belakang. Nah, itu shaf baru yang di belakang. Cukup diingatin, cukup diingatkan. Toh ini shaf yang kurang rapi ini tidak menjadi sebab musabab membatalkan sholat. Akan tetapi mengurangi fadilahnya pahala. Nah, di sini diingatin aja, diingatin shafnya belum terisi. Makanya wajib bagi imam sebelum dia sholat wajib mengingatkan tentang shaf. Sawu wa tarasu wa ta'dilu. Luruskan dan rapatkan shaf. Ini udah wajib. Wajib bagi imam sebelum dia takbiratul ihram mengingatkan. Luruskan dan rapatkan shaf. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah tanpa merapikan meluruskan shaf. Begitu. Wajib bagi imam. Kalau masih ada yang di belakang yang tidak ngikutin perintahnya si imam, ancaman dari Rasulullah itu besar bagi mereka yang tidak merapikan shaf yang ada di belakang. Diancam sama Rasulullah. Diancam. Bahkan ancamannya luar biasa. Di sini kok ada kok. Kemarin kok itu kok bahasanya. La ilaha illallah. Kemarin kok ancamannya orang yang tidak mengikuti perintahnya imam, tidak merapikan shaf, hatinya akan senantiasa berubah-ubah. Hatinya jadi tidak akan tentram karena dia melenceng dari perintah shaf. Ini masalah shaf. Kemarin sudah kita bahas, wallahu a'lam. Sedangkan yang kedua, orang sholat tapi dia tetap aja melakukan keburukan. Sholat ya sholat, keburukan ya keburukan. Setiap kali kita sholat kita telah menunaikan perintahnya Allah. Sedangkan setelah sholat dia masih mencuri, dia masih menipu, dia masih begini, ya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, apakah kalian tahu orang yang rugi? Atadaruna mal muflisu? Tahu enggak kalian siapa mereka yang rugi, yang bangkrut? Kata Rasulullah. Sahabat menjawab, bangkrut itu bagi kami mereka yang barang dagangannya habis tapi uangnya enggak ada. Itu bangkrut bagi kita ya Rasulullah, kata sahabat. Kata Rasulullah, bangkrut itu mereka yang masih hidup membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, membawa amalan sedekah, akan tetapi dia mencela ini, ngomongin ini, meribah ini, menzalimi ini, membunuh ini, maka semua amalannya akan diambil oleh orang yang dia dolimi. Nah, kalau sudah habis amal kebaikannya, maka amal keburukan orang yang didolimi diberikan kepada dia. Di sini. Nah, memang Al-Quran mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seorang dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ini kalau dia salat mempraktekkan dalam kehidupannya, khusyuk dalam kehidupannya, dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, kan gitu khusyuk. Khusyuk kan fokus dengan dirinya, khusyuk kan fokus dengan keadaan dia dalam sholat dan bacaannya. Praktekkan dalam kehidupannya, dia nggak ngurus urusan orang lain dalam
hal-hal yang menyebabkan tidak baik, nggak bagus. Tapi kalau mengurus urusan orang lain yang menjadi kebaikan, kayak yang fakir miskin dia dermakan, anak yang yatim dia takaful, artinya dia dermakan untuk mereka. Nah, ini apik. Begitu. Ini kalau mereka mempraktekkan sholat dalam kehidupan mereka. Maka yang kedua, sholat ya sholat, kewajiban kita dengan Allah. Meninggal melakukan keburukan, ya perhitungannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang muslim, dia muslim tapi enggak pernah sholat. Ya, yang namanya Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah iman. Dia sudah menentukan iman. Iman itu adalah dia meyakini dalam hati, yakin dalam hatinya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yakin. Tapi dia enggak sholat, ya udah, dia hanya dapat iman saja. Nah, tapi tetap diminta pertanggungjawaban masa hidupnya dia tidak sholat. Nah, kalau kita melihat dari hadis-hadis yang lain, apakah dia masuk surga? Masuk surga, karena ada iman di situ. Makanya iman itu adalah tiket, syarat mutlak mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah. Tentang hal-hal yang lainnya, ya transit. Dia nggak sholat, ya transit. Dia nggak zakat, ya transit. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keimanan, kuatkan keimanan kita. Di antara yang menguatkan menguatkan iman adalah salat, amal kebaikan. Setiap kali amal kebaikan kuat itu iman. Setiap kali kita salat yang khusyuk, yang khudu, yang benar, kuat itu iman. Nah, begitu. Wallahu alam. Gitu aja Pak Ibu ya. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya petunjuk, mendapat hidayahnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi sebab musabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amal bihi wa na'udzubika wa ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa amalun la istajaba lah. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sharaka min abdika wa nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bika salihun wa na'udzubika min kulli syarrin ista'ana min abdika wa nabiyyina Anta al-musta'an wa nahnu katabillah. Allahumma barik lana fi ahlina wa awladana wa dhurriyyatina wa radadana wa fikna wa wafiqna li ta'atika wa rizqna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asrarin Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.